Nah, jadi kan karena aku musisi ya, aku juga punya banyak temen dari IO kan. Nah, beberapa waktu yang lalu mereka tuh bikin apa nih? Ngepost foto di Instagram kayak surat gitu buat Bapak Jokowi, yang inti dari suratnya itu mereka meminta agar apa ya, Pak Jokowi mulai membolehkan lah atau apa ya istilahnya, untuk event-event seperti biasa itu digelar lagi. Nah, yang aneh menurutku justru ini, kenapa ya? Emang kenapa harus minta izin Pak Jokowi coba? Karena aku udah tahu ada event yang bisa terselenggara, dan biasanya event itu nggak bisa terselenggara karena nggak dapat izin. Nah, mereka nggak dapat izin karena mungkin protokol kesehatannya tidak memadai atau tidak bisa memastikan keselamatan orang-orang yang akan datang misalnya. Tapi aku pernah tahu ada event yang bisa diselenggarakan dan dapat izin dari pemerintah juga. Kalau nggak percaya lihat deh acaranya Bang Panji Pragiwaksono, Keadaan Kahar. Hashtag Keadaan Kahar. Kalau di YouTube udah ada deh cuplikannya, beberapa potongan videonya. Nah, itu tuh terjadi tanggal 20 Desember 2020. Masih pandemi, tapi dapat izin karena memang protokol kesehatannya sangat dijaga. Dan untuk masalah penjagaan protokol kan emang masalah dari IO-nya ya, bukan masalah dari perizinannya. Perizinan kan selama melihat kalau misalnya aman ya harusnya pasti bisa dibolehkan loh. Masih tetap dibolehkan. Kalau nggak aman baru nggak dibolehkan. Nah, kalau misalnya nggak bisa menyelenggarakan event, harusnya yang salah bukan dari pemerintahnya dong, tapi dari pihak event organizer-nya yang nggak bisa memberikan apa ya, protokol kesehatan yang bisa dibilang aman untuk orang banyak mungkin. Dan karena ini juga aku jadi tahu bahwa ternyata banyak juga musisi yang mengeluh karena mereka pingin manggung, gatel pingin manggung lagi, pingin manggung di depan banyak orang, pingin konser lagi. Tapi kan ya gimana, kan ini ya pandemi. Ya untuk konser, mungkin untuk konser di depan banyak orang itu sudah jelas lah, kita tahu sendiri bahwa nggak bisa. Tapi ada opsi lain kan. Dan ini mungkin new normal bagi musisi zaman sekarang, mungkin live streaming atau apa, konser berbayar ya video. Kayak aku tuh gini loh, aku tuh kaget sama Pamungkas sebenarnya di era seperti ini, di saat semua musisi itu bingung gimana nggak ada konser, kita harus ngapain nih sekarang. Pamungkas tuh apa ya, dia bikin konser virtual, live streaming, dan aku nggak pernah lihat Pamungkas ngeluh sih kayaknya. Aku malah justru seneng lihat Pamungkas di saat seperti ini, dia masih produktif bikin lagu, bikin konser. Ya meskipun dia cerita kalau nggak ada yang nonton, tapi ya mungkin emang keadaannya kayak gini, mau gimana lagi emang. Ya ini new normalnya, harusnya kita yang beradaptasi sama keadaan. Karena kalau misalnya IO nggak mulai jalan dari sekarang, musisi nggak mulai jalan dari sekarang, menunggu pandemi ini selesai, ya kapan kita mau jalan? Kapan mereka mau jalan? Kita nggak bisa nunggu pandemi, yang ada kita harus berjalan sama pandemi. Ngelawan pandemi jelas nggak bisa dong. Kalian mau ngelawan pandemi, mau tetap bikin event orang banyak, ya nggak bisa dong. Keselamatan orang lain taruhannya, nyawa orang lain taruhannya. Tapi ya kita harus berjalan sama pandemi, ya ikutin aturan-aturan yang datang bersamaan dengan pandemi ini. Mungkin protokolnya ditegakkan. Kayak contoh deh, Pamungkas bikin konser gak ada orang tapi live streaming, dia tetap dapat duit kan. Dia berkarya, dikasih ke digital platform kayak Spotify, Joox dan lain-lain, dia tetap dapat duit. Dia pengen manggung aja, bikin aja panggung, meskipun gak ada yang lihat, bikin jadi live streaming, dapat duit. Ada duit tiket. IO mau bikin acara apa? Bikin. Kalau misalnya
emang acaranya dibutuhkan orang untuk datang, protokol kesehatannya ditegakkan lagi, dipastikan orang-orang yang datang itu mematuhi protokol kesehatan. Nih, contoh deh, keadaan kaharnya Bang Panji Pragiwaksono tuh, yang datang cuman berapa ya? 60 kalau nggak salah. 60 orang yang bisa datang atau berapa deh, lupa aku. Sisanya live streaming juga bisa. Dan datang itu harus pakai masker, harus swab antigen, dan ada alatnya juga pendeteksi suhu. Yang emang kayak gini keadaannya sekarang. Kalian mau ngapain? Ya kalau misalnya IO nunggu keadaan biar mereka bisa melakukan hal kayak dulu lagi, ya mau sampai kapan? Ya sekarang waktunya. Sekarang sudah setahun nih pandemi ngehajar kita bareng-bareng. Ya sekarang waktunya kita bangkit untuk berjalan bersama corona. Kita sadari kalau misalnya itu ini nggak bisa dilawan kondisi kayak gini. Ya kita harus jalan sama kondisi kayak gini. Jadi ya mungkin untuk event-event, kalau misalnya kalian masih bingung, mungkin kalian harus tanya ke diri kalian sendiri deh, apakah protokolnya emang sudah bagus, atau apakah emang harus ada orang. Kalau nggak ada kan, kalau misalnya dibutuhkan nggak usah ada orang kan nggak apa-apa, bisa streaming atau apa. Kalaupun misalnya dibutuhkan ada orang, ya protokolnya ditegakkan lagi. Untuk musisi yang mau bikin konser, coba dibikin live streaming. Nggak enak, pasti nggak enak, tapi gimana lagi, ini keadaannya sekarang. Kalian mau memaksakan kayak apa lagi? Keadaannya emang kayak gini. Mungkin yang paling ngerasain ini pasti kayaknya band-band metal ya. Metal kalau nggak ada penonton yang moshing, yang apa gitu kan nggak seru. Tapi ya gimana lagi, emang kayak gini keadaannya sekarang. Ya ini waktunya kita berjalan sama pandemi kayak gini. Ya itu aja sih kayaknya. Oke, biar Febrian pamit. Terima kasih untuk mendengarkan.